warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Lalu Alhamdulillah, selalu jaga kesehatan di rumah. Kalau keluar rumah selalu patuhi protokol kesehatan supaya kita senantiasa terhindar dari segala macam penyakit dan virus corona. Amin Allahumma amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, Pak Syihab akan menayangkan materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan disimak terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya? Anak-anak sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, coba ini Ustadz Syihab ingin mengabsen terlebih dahulu, melihat daftar hadir, kira-kira anak-anak kelas 5 sudah masuk di link Zoom apa belum ini? Ini yang sudah masuk di link Zoom. Ternyata alhamdulillah sudah hampir penuh ini ya, sudah hampir 60 siswa. Yang lainnya ini masih connecting, masih minta bergabung. Mungkin sebentar lagi akan bergabung ini ya teman-teman kalian. Anak-anak sekali lagi disampaikan Pak Syihab, ketika Pak Syihab menyampaikan, anak-anak semuanya mendengarkan supaya bisa memahami pelajaran. Mic-nya dimatikan. Silakan, ini ada yang belum dimatikan ini. Silakan mic-nya dimatikan. Nanti kalau butuh untuk berbicara bisa dinyalakan lagi. Sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Alhamdulillah. Anak-anak, pada hari Kamis ini, tanggal 19 Agustus tahun 2021, Ustadz Syihab akan menyampaikan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 5. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Saya minta kepada salah satu peserta didik untuk memimpin bacaan doa. Silakan Mas Maheswara untuk memimpin doa. Silakan. Mic-nya dinyalakan dulu Mas Mahes. Bersama-sama. Tangannya diangkat semuanya. Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga dengan membaca doa di awal pertemuan pada hari ini, anak-anak semuanya ketika belajar materi PAI diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang berkah. Mas Sofi, tangannya kok pakai coret-coret itu ya? Nah, ini ya.
Nggak usah pakai coret-coret ya, didengarkan yang bagus. Tadi sudah ada aturannya. Ketika Ustadz siap menjelaskan, didengarkan, mic-nya dimatikan. Nah ini ada yang coret-coret lagi ini. Siapa itu? Namanya sudah ada ini, kelihatan namanya ini. Silakan dihapus. Anessa 5C. Anak-anak, itu termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dicontoh. Yang bagus, didengarkan, duduk yang manis, duduk yang bagus. Selanjutnya, anak-anak semuanya, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya Bagimu Negeri, ciptaan Kusdini. Kita menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Coba dicek dulu ya, kira-kira dengar suaranya apa tidak ini ya. Kalau sudah dengar, kita mulai menyanyikan bersama-sama. Sudah dengar musiknya? Alhamdulillah sudah Ustadz. Sudah dengar ya? Halo, musiknya sudah dengar belum tadi? Dengar? Belum. Belum mendengarkan? Belum. Bentar. Belum. Bentar. Belum. Layarnya gelap. Sudah dengar? Belum. Sudah ya? Sudah. Sudah, ayo kita mulai menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita mulai masuk ke pelajaran. Anak-anakku semuanya, kelas 5A, 5B, dan 5C. Pada pertemuan kemarin, Ustadz Syihab menjelaskan mengenai materi percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 materi yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Yang pertama yaitu apa ini? Percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua yaitu nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu nama-nama Rasul penerimanya. Coba sebelum itu Pak Syihab mau tanya, kira-kira percaya kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa ya? Yang ketiga. Percaya pada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Pinter. Kalau yang pertama apa yang pertama? Yang pertama apa? Percaya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Kepada malaikat. Kepada malaikat. Pinter. Yang ketiga berarti Kepada yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang pertanyaannya, ada berapa sih kitab Allah yang diturunkan itu? Ada 4. Yang pertama namanya kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa ya? Daud. Pinter. Mbak siapa tadi yang jawab? Mbak Natasha ini ya. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa ya? Musa. Musa. Pintar.
setelah kitab Zabur dan Taurat, kitab apa? Injil. Kalau Injil diberikan Allah kepada Nabi siapa? Isa. Isa, pinter. Yang terakhir, yang keempat, namanya kitab Al-Quran. Kitabnya siapa Al-Quran itu? Namanya umat Islam. Umat Islam itu nabinya bernama siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, pada hari ini setelah kita belajar kemarin mengenai 3 hal tersebut, hari ini kita belajar mengenai mana diturunkannya kitab Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya itu untuk apa sih kitab Allah itu menurunkan kitab suci 4 tadi? Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4. Yang pertama ini, siapa yang bisa baca ini? Peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab suci dan rasul penerimanya dengan 4. Tadi sudah bisa ya? Ada berapa kitab suci tadi? Ada 4, rasulnya juga ada 4. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan makna diturunkannya kitab-kitab suci dengan benar. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar ini. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan ajaran-ajaran kitab suci yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat clipping mengenai kitab-kitab suci dan rasul penerimanya dengan tepat. Anak-anak, tadi kalian semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sekarang coba Pak Syab mau tanya pada satu anak. Mas Nuril. Dengar suara Ustadz Syab, Mas Nuril. Nuril Arsyad. Dengar Ustaz. Dengar ya, coba Pak Syab mau tanya Mas Nuril. Percaya kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ketiga, pinter. Sekarang Pak Syab tanya kepada Mas Rizky, kelas 5A. Halo Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Halo. Coba dijawab ya. Ada berapakah kitab Allah yang wajib diketahui? 4. Pinter. Sebutkan Mas Rizky. Zabur. Kitabnya saja. Zabur. Taurat. Lanjut. Injil. Selanjutnya apa? Al-Quran. Al-Quran. Sekarang Pak Syab mau tanya kepada yang perempuan ini. Mbak Ira Sofamaya. Mbak Ira Sofamaya, dengar Pak Syab ya? Ya, coba pertanyaan yang ketiga. Siapa yang menerima kitab Zabur? Nabi siapa? Nabi Daud. Pinter. Mas Afril sekarang. Mas Afril, Nabi yang menerima kitab Taurat itu siapa Mas Afril? Yang menerima kitab Taurat. Mas Afril. Nabi Musa. Pinter. Sekarang kita coba Mbak lagi. Mbak Vanessa Halitska. Mbak Vanessa, siapa Nabi yang menerima kitab Al-Quran itu Mbak Vanessa? Nabi Muhammad. Pinter. Yang terakhir, Mbak Medina Anissa Nur Ilahi. Dengar suara Ustadz Syihab ya. Dengar Us. Coba Pak Syihab mau tanya, kitab Injil itu diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa, pinter. Anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, tadi malam Pak Syihab sudah mengirim upload di Google Classroom mengenai
materi pelajaran dan tugas yang harus kalian kerjakan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini lagi, dilanjutkan, ini ada video pembelajaran. Coba kalian amati video ini. Dengar semuanya ya. Coba kalian amati video ini. Kemudian kalian catat ini. Ada tugas kelompok. Anak-anak semuanya ini baik 5A, 5B, dan 5C. Ini saya bagi 2 kelompok besar. Ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Sudah paham semuanya? Ada 2 kelompok, satu laki-laki, yang kedua yaitu kelompok perempuan. Kalian punya tugasnya ini. Ketika Pak Siap menayangkan video pembelajaran, coba kalian amati apa isi dari tayangan video tersebut. Yang kedua, apa makna diturunkannya kitab suci? Ini jawabannya ada dalam video. Makanya nanti kalian amati. Yang ketiga, apa makna diturunkannya Al-Quran? Dan yang terakhir, kepada siapa saja kita harus berakhlak dan berperilaku baik. Sudah paham? Anak-anak sudah paham? Sudah siap melihat tayangan video? Ya, sebentar. Ini masih ada teman kalian yang coret-coret di dashboard ini. Namanya Sofi ini. Mas Sofi, didengarkan sekali lagi ya. Tidak boleh coret-coret. Mas Sofi, didengarkan yang baik. Penjelasan Ustadz Siap didengarkan yang baik. Kayak teman-temannya itu loh ya. Didengarkan. Kemudian Mbak siapa ini? Kirana 5C. Kirana 5C. Masih coret-coret ini. Nanti kalau coret-coret dikeluarkan dari link Zoom ini. Berarti tidak siap mengikuti pelajaran. Ya, ya, sudah siap semuanya? Ya, sekarang Pak Siap akan menayangkan video pembelajaran. Silakan disimak dan diamati, dicatat jawaban dari 4 pertanyaan Pak Siap tadi. Sudah lihat gambar bola ini? Sudah lihat gambar bola? Sudah. Sudah. Nah, dengar suaranya? Dengar. Dengar. Disimak dan ditulis jawabannya. Semua jawabannya ada di video ini. Silakan disiapkan kertas dan pensil. Sudah siap kertas sama pensilnya? Sudah. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu terhindar dari segala macam penyakit, khususnya virus corona atau COVID-19. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, kita masih melanjutkan tema mengenal nama-nama kitab Allah dan rasul-rasul penerimanya. Pelajaran 2 yaitu makna diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab suci dan rasul penerimanya dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menjelaskan
makna diturunkannya kitab suci melalui Rasulnya. 3. Peserta didik mampu membandingkan isi ajaran kitab suci dengan tepat. 4. Peserta didik mampu membuat clipping mengenai kitab suci dan Rasul penerimanya. Makna diturunkannya kitab suci. 1. Sebagai petunjuk dan pedoman hidup. 2. Sebagai bukti kenabian. Kitab suci sebagai petunjuk dan pedoman hidup maksudnya, kitab suci sebagai petunjuk untuk membedakan mana perkara yang benar atau hak dan mana perkara yang salah atau perkara yang batil. Sedangkan makna kitab suci sebagai bukti kenabian adalah kitab suci yang diterima oleh para rasul adalah mukjizat atas kenabiannya. Makna diturunkannya Al-Quran. 1. Petunjuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membentuk pribadi Muslim. Petunjuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya, dengan mempelajari Al-Quran, seseorang mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang, sehingga dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membentuk pribadi Muslim maksudnya bahwa Al-Quran berisi banyak pelajaran, di antaranya akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada tumbuhan dan hewan, serta akhlak kepada lingkungan sekitar. Demikian materi PABP kelas 5 pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nazira. Apa kira-kira jawaban dari 4 pertanyaan tersebut? Nanti dilengkapi teman-temannya. Apa Silakan Mbak Nazira. Jawabannya apa? Halo Mbak Nazira. Halo, silakan Ustaz. dibaca. Silakan dibaca. Ustaz, suaranya putus-putus. Mbak Nazira. Menjawab 1 boleh. Putus-putus ya. Dengar ya. Ustaz, suaranya putus-putus. Saya nggak dengar. Sama Ustaz, suaranya putus-putus. Sekarang sudah dengar. Halo, Nazira. Iya, Ustaz. Silakan dijawab itu pertanyaannya. Nggak ada gambarnya, Ustaz. Nggak ada gambarnya. Ini. Lihat tayangan ini. Semua. Layarnya hitam semua. Wah, sekarang gini aja, coba Mbak Nazira. Apa makna diturunkannya kitab suci? Catatannya silakan dibaca tadi. Tadi saya nggak nyatet, Ustaz. Nggak ada suaranya. Oh gitu tadi. Ya. Sekarang coba Mbak Arin, Sabrina. Ada Mbak Arin? Halo Mbak Arin. Halo. Silakan Mbak Arin, dijawab salah satu Mbak Arin. Mbak Arin mau jawab yang mana itu? Belum, tadi videonya macet, Ustaz. Videonya mati. Sekarang coba kita jawab bersama-sama. Kira-kira anak-anak semuanya, video yang tadi ditayangkan oleh Ustadz Syihab itu menjelaskan mengenai apa? Mengenai kitab-kitab Allah yang wajib diketahui. Ada 4 kitab Allah yang wajib diketahui. Apa makna diturunkannya kitab suci? Ada 2.
Ini. Apa makna diturunkannya kitab suci? Satu, sebagai dan pedoman hidup. Dan pedoman hidup kenabian. Maksudnya pinter. Selanjutnya petunjuk dan pedoman hidup itu maksudnya apa? Ini maksudnya bahwa kitab suci adalah petunjuk bagi manusia untuk membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk atau salah. Anak-anak, ajaran yang ada dalam Al-Quran, kitab suci kita, ada yang memerintahkan kita supaya melakukan kebaikan. Itu kebaikan itu kalau dalam agama disebut perkara yang hak. Ada juga yang memerintahkan kita untuk meninggalkan keburukan. Keburukan itu disebut perkara yang batil. Ada perkara hak, ada perkara batil. Yang kedua, apa maknanya? Sebagai bukti kenabian. Maksudnya apa? Kitab suci yang diterima oleh para rasul merupakan mukjizat atas kenabiannya. Apa mukjizat itu? Bukti kenabian adalah bukti kenabiannya. Sudah bisa dibaca ya itu ya? Sudah bisa dibaca? Sudah ya? Nah, Mbak Tias dengar Mbak Tias? Mbak Tias dengar apa tidak Mbak Tias? Ustaz. Dengan ada 7 gerakan ya. Iya. Ada 7 gerakan. Masih ingat coba gerakannya yang pertama apa? Kita belajar gerakan semuanya coba. Yang pertama seperti ini. Tangannya coba semuanya mengikuti Ustadz Syihab tangannya. Mengepal ke depan seperti ini. Nah, kemudian gerakan yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Yang keempat seperti ini. Pinter. Yang kelima di tengah-tengah. Yang keenam jempol sebelah sini. Yang ketujuh jempol sebelah sini. Terakhir tepuk-tepuk. Kita sambil menyanyi lagunya anak TK ya. Sambil gerakannya tadi ya. Jadi kita belajar bernyanyi sambil gerakan. Hai, coba kita belajar bersama-sama. Ustadz siap yang nyanyi ya. Kalau ada yang bisa silakan ikut menyanyi. Kita coba gerakannya tadi. Gerakan dulu silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tepuk. Pintar, ayo kita mulai. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi, disampaikan pada umatnya. Zabur Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya, baik kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 5C. Coba siapa di antara kalian yang memahami pelajaran? Silakan ditanyakan. Siapa yang mau tanya mengenai makna diturunkannya kitab suci? Sudah paham semuanya? Halo, sudah paham semuanya nggih? Nggih, Ustaz. Ya, pintar berarti anak kelas 5 SD itu Al Ibrahim itu pintar-pintar semuanya. Nggak ada yang tanya ya. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, coba Pak Syihab
ingin mengetahui sih seberapa pemahaman kalian. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Apa ya? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu apa ya? 1. Makna diturunkannya kitab suci. Pinter Mbak Natasha. 1, makna diturunkannya kitab suci. 100 Mbak Natasha. Yang kedua, siapa yang bisa? Terus untuk Siapa yang jawab tadi ya? Memahami makna Memahami. kitab suci. Pinter Mas Afril, memahami makna diturunkannya kitab suci. Sekarang yang ketiga, siapa yang bisa menjawab kesimpulan pembelajaran hari ini? Diturunkan kepada Nabi siapa saja. Diulangi lagi Mbak Zara. Iya. Mengetahui ada berapa Diturunkan kitab-kitab. Ya, coba bergantian supaya suaranya tidak rebutan ya. Coba sekarang Mbak Zara dulu, yang lainnya silakan dimatikan speakernya. Mbak Zara silakan Mbak Zara. diturunkan oleh Allah pada Nabi. Pinter. Mengetahui kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Ada 3 ya kesimpulannya ya, yaitu yang pertama, kita belajar mengenai makna diturunkannya kitab suci. Ada berapa tadi? Ada 4. maknanya. Ada 2. Ada 2. 1 sebagai apa? Sebagai pedoman. Pedoman itu. Dan petunjuk hidup. Yang kedua sebagai apa? Sebagai bukti kenabian. Sebagai bukti kenabian. Pinter. Berarti anak-anak semuanya, pembelajaran kita pada hari ini, kalian semuanya sudah bisa memahami ya. Iya. Lihat apa Mbak? Mbak Tias kelihatan, Mbak Tias? Kelihatan. Nah, sekarang ada tugas mandiri. Tugas yang dikerjakan sendiri-sendiri. Tes yang sudah dikirimkan di kelas 2. Silakan didengarkan. Setelah kita belajar pada hari ini, kalian semuanya bisa mengerjakan tes yang sudah Pak Siap kirimkan di Google Classroom. Di Google Classroom sudah ada. Silakan kalian isi. Ya. Apakah boleh minta bantuan orang tua? Boleh minta bimbingan orang tua. Pada pertemuan besok, kita masih membahas mengenai kitab-kitab Allah. Subtema 3, yaitu kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Perhatikan akhlaknya. Kira-kira kita itu berbuat terpuji kepada besok akan dijelaskan. Maaf Ustaz, Iya, ini suaranya putus-putus. Ustaz ya juga. Tadi dengar suaranya Mas Nuril Arsyad ini sudah dengar Pak Siap. Mas Nuril ngomong suaranya putus-putus sama ternyata ya. Emang anak-anak semuanya salah satu kendala hambatan belajar daring itu ya seperti ini ya. Ini padahal Pak Siap sudah dekat sama lab komputer ini. Ternyata suaranya masih putus. Semoga besok kalau kita sudah tidak PPKM bisa belajar secara langsung ya.
kita berdoa bersama-sama ya, supaya penyakit ini segera hilang ya. Segera hilang, coronanya segera hilang, sehingga kalian bisa masuk bertemu langsung dengan temannya. Kangen apa tidak sama teman-temannya? Kangen anak-anak. Iya, kangen semuanya sama teman-temannya ya, lingkungan sekolah. Kemarin kan kalian sudah masuk ya. Kemarin ketika masuk, kalian dapat itu ya, kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan 1 Muharram. Siapa yang sudah dapat? Sudah dapat semuanya? Saya sudah dapat. Saya sudah Apa? Kenangkannya Tempat tempat minum. Ya, pinter. Dimanfaatkan ya untuk minum ya. Jangan digunakan untuk makan ya. Ya. Karena itu tempat minum. Anak-anak, mari pembelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama ya. Semoga bermanfaat ya ilmunya ya. Ayo bersama-sama kita membaca doa di akhir majelis, doa di akhir pertemuan. Ayo mulai 1, 2, 3. Subhanallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak terima kasih ya. Mas selalu belajar. Orang tua selalu jaga kesehatan. Kalau keluar rumah selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat beristirahat di rumah ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.